Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk hari ini materi kita adalah tentang persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Perlu diingat, A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Jangan terbalik-balik. A itu selalu berpasangan dengan cos, B berpasangan dengan sin. Oke, kita lihat. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C, dapat diselesaikan dengan terlebih dahulu mengubah bentuk persamaan itu menjadi bentuk K cos X dikali X dikurang alfa sama dengan C. Di mana K itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, A ini kita dapat masing-masing dari bentuk umumnya. Dan tan alfa sama dengan B per A. Jangan terbalik. Jadi, setelah kita ubah K itu menjadi K cos X dikurang alfa sama dengan C, lalu kita gantilah nilai C-nya menjadi K cos X kurang alfa atau A cos X ditambah B sin X sama dengan K cos X dikurang alfa. K cos X dikurang alfa itu sama nilainya dengan C. Hanya mengganti nilai saja. Yang dari bentuk awalnya adalah C. Kemudian C ini kita ganti menjadi K cos X dikurang alfa. Itu untuk penjelasannya. Kita masuk contoh 1. Ubahlah bentuk akar 3 sin X dikurang cos X menjadi bentuk K cos X dikurang alfa. Nah, sesuai perintah kita hanya disuruh mengubah, bukan mencari himpunan. Maka kita ubahlah bentuk akar 3 sin X dikurang cos X menjadi bentuk K cos X dikurang alfa. Nah, perlu diperhatikan, langkah pertama kita tentukan nilai A dan B. Tadi di awal sudah Bapak katakan, A itu selalu berpasangan dengan cos, B berpasangan dengan sin. Nah, sini pada cos itu terdapat nilai A. A cos X, pada B terdapat nilai, pada sin terdapat nilai B. Jadinya A cos X, B sin X. Sehingga kita dapat nilai A sama dengan negatif 1. Karena di sini A di cos ini ada koefisiennya 1. Negatifnya kita ikutkan sehingga jadinya negatif 1. Kemudian B-nya berapa? B-nya sudah jelas di sini akar 3. Kita hanya mengambil koefisien di depan trigonometri saja. Langkah kedua, kita tentukan nilai K dan sudut alfa. Untuk mencari nilai K, kita akan gunakan rumus akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukkan nilai A-nya. A itu negatif 1 dikuadratkan ditambah B akar 3 dikuadratkan. Sehingga K sama dengan 1 ditambah 3. K sama dengan akar 4. Akar dari 4 adalah 2. Maka K sama dengan 2. Sekarang kita mencari nilai sudut alfa dengan menggunakan rumus tan alfa sama dengan B per A. Tan alfa sama dengan nilai B-nya akar 3, alfa A-nya sama dengan min 1. Sehingga tan alfa sama dengan min akar 3. Kemudian ini artinya tan alfa sama dengan min akar 3, artinya sudut berapakah yang nilai tangennya negatif akar 3. Tan akan bernilai negatif pada kuadran 2 dan kuadran 4. Kita ambil nilai yang berada pada kuadran 2, yaitu alfa sama dengan 120 derajat. Nah, ini tetap kita harus menghafal nilai-nilai sudut pada masing-masing kuadran. Kemudian, setelah kita dapatkan alfanya 120 derajat, sesuai dengan perintah soal, kita disuruh mengubah menjadi bentuk K cos X dikurang alfa. Kita masukkan nilai K dan nilai alfanya sehingga persamaannya dapat diubah menjadi K cos X dikurang alfa sama dengan K-nya tadi 2 cos X dikurang alfa. Alfanya 120 derajat. Jadi nilainya dapat diubah menjadi 2 cos X dikurang 120 derajat. Oke, ini hanya bentuk mengubah ya. Sekarang kita masuk contoh kedua. Contoh 2, tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan sin X dikurang akar 3 cos X sama dengan akar 2. Dengan X lebih dari 0 derajat
kurang dari 360 derajat. Nah, kita mencari himpunan dan ingat di sini intervalnya tidak ada sama dengan. Jangan keliru lagi. Langkah pertama tetap kita mencari nilai A dan B. Jangan lupa A itu selalu berpasangan dengan cos. Nah, berarti di depan cos ada nilai A, di depan sin ada nilai B. Sehingga kita dapatlah nilai A-nya min akar 3. Jangan lupa tandanya di bawah. Min akar 3. Kemudian nilai B-nya di depan sini ada koefisien bernilai 1. Langkah kedua, kita tentukan nilai K dan sudut alfa. Kita gunakan rumus K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukkan nilainya. A-nya min akar 3 dikuadratkan tambah 1 dikuadratkan. Sehingga dapatnya akar dari 3 tambah 1. K sama dengan akar 4. Akar dari 4 sama dengan 2. Sehingga dapat K sama dengan 2. Lanjut kita mencari nilai sudut alfa. Kita gunakan rumus tan alfa sama dengan B per A. Tan alfa sama dengan B-nya itu 1. A-nya min akar 3. Lalu kita kalikan akar sekawan. Kembali materi kelas 10. Bagaimana perkalian akar sekawan sehingga didapatlah tan alfa itu sama dengan min 1/3 akar 3. Ini artinya sudut berapakah yang nilai tangennya min 1/3 akar 3. Tan akan bernilai negatif pada kuadran 2 dan 4. Kita ambil nilai yang ada pada kuadran 2. Pada kuadran 2, nilai tan yang min 1/3 akar 3 itulah sudutnya 150 derajat. Maka tetap kita harus menghafal sudut masing-masing kuadran. Kita lanjut. Ingat K-nya sama dengan 2, alfa-nya sama dengan 150 derajat. K sama dengan 2, alfa sama dengan 150 derajat. Sehingga persamaannya dapat diubah menjadi K cos X dikurang alfa sama dengan akar 2. Nah, akar 2 ini soalnya. Pada soal tadi sama dengan itu adalah akar 2. Kita ganti. Nilai K-nya jadi 2 cos X dikurang alfa. Alfanya 150 derajat. Kemudian kita pindahkan 2-nya ke ruas kanan. Pindah dia bukan jadi kurang karena ini kan kali. Kalau kali pasti lawannya bagi. Sehingga jadinya cos X kurang 150 derajat sama dengan akar 2 bagi 2. Atau cos X kurang 150 derajat sama dengan setengah akar 2. Ingat kembali materi pertemuan sebelumnya. Ya, materi persamaan trigonometri pertemuan 1 dan 2. Kita akan menentukan sudut berapa yang nilai kosinusnya akar 2/2 atau setengah akar 2. Kosinus akan bernilai positif pada kuadran 1 dan kuadran 4. Kita ambil nilai sudut pada kuadran 1, sehingga alfanya 45 derajat. Artinya, cos 45 itu nilainya setengah akar 2 atau akar 2/2. Kita masukkan rumus yang pertama, karena di sini cos, ingat rumus cos jangan terbalik. Nanti soalnya cos kita gunakan rumus sin, jangan terbalik-balik. X sama dengan akar ditambah K kali 360 derajat. X-nya ini kita kembalikan ke soal. X-nya itu bernilai X dikurang 150 derajat. Lalu kita tulis di sini. X dikurang 150 derajat. Jadi tidak X saja. Tetap kita pedomani pada soal atau pengerjaan kita sebelumnya. Alfanya 45 ditambah K kali 360 derajat. Kemudian 150-nya kita pindah ruas kanan. 45. Ruas kanannya nggak perlu ke ujung dia, di samping 45 kita pindahkan, tandanya negatif berubah jadi positif. Kemudian X sama dengan 45 tambah 150 itu dapat 195 derajat. Sehingga untuk K sama dengan 0, X sama dengan 195 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Sehingga X sama dengan 195 derajat itu memenuhi sesuai dengan interval. Kemudian untuk K sama dengan 1, X sama dengan 195 derajat tambah 1 kali 360 derajat. X sama dengan 195 ditambah 360 itu dapatlah nilainya 555 derajat. Itu tidak. Lanjut. Rumus yang kedua untuk cos. X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat.
Tetap X-nya ini kita ganti menjadi X dikurang 150 derajat sesuai dengan soal kita atau pengerjaan kita sebelumnya. Sama dengan negatif 45 derajat tambah K kali 360 derajat. X sama dengan negatif 45, 150-nya negatif pindah jadi positif, kemudian kita jumlahkan. Min 45 derajat tambah 150 derajat itu sama dengan 105 derajat. Sehingga untuk K sama dengan 0, X sama dengan 105 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, X sama dengan 105 derajat. Maka nilainya memenuhi. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 105 derajat tambah 1 kali 360 derajat, sehingga X dapat 465 derajat itu tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 105 derajat dan 195 derajat. Ini kita dapat dari sini 105 derajat, 195 pada rumus yang pertama. Oke, cukup sekian materi kita hari ini, dan ini adalah materi terakhir untuk persamaan trigonometri. Saya harap semuanya bisa dipahami karena ada beberapa soal yang akan dikerjakan. Untuk minggu depan kita akan melaksanakan mid semester. Mid semesternya hanya 5 soal. Kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Pelajari materi kita pada pertemuan 1, 2, dan 3, dan pelajarilah video bagian 1 sampai bagian 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.